Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Syahid Mubarak Official. Oke, kali ini gue akan membahas tentang kemarin sepak bola Indonesia, Liga Indonesia yang kemarin sudah dilaksanakan pertandingan antara Indonesia melawan Tira Persikabo. Yaitu adalah sebuah pertandingan persahabatan ya, dimana itu sepak bola paling utama, sepak bola paling pertama diadakan di Indonesia di masa-masa pandemi. Nah, namun di sini saudara ada seorang praktisi kesehatan, dunia kesehatan akan mendukung adanya sepak bola Indonesia Liga 1 ya. Nah, di sini menuai banyak komentar ya, diantaranya saya akan membahas tentang komentar salah satu dokter ya, salah satu dokter praktisi kesehatan yang dimana dia itu sangat mendukung sekali diadakannya Liga 1 ya. Nah, di sini oke, langsung saja. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya buat kalian yang belum subscribe channel Syahid Mubarak Official, silahkan subscribe channel Syahid Mubarak Official, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Untuk mendukung, untuk membangun channel Syahid Mubarak Official, kalian banyak dibutuhkan ya untuk subscribe channel Syahid Mubarak Official. Tanpa kalian channel ini gak akan bisa terbangun sahabat ya, makanya subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel Syahid Mubarak Official. So, langsung saja. Di sini ada berita dituliskan di sini 3 Maret 2021 jam 4:15:44, yaitu saya mengutip di pikiranrakyat.com ya. Di sini disebutkan dukung kompetensi sepak bola Indonesia kembali digelar. Alhamdulillah ya, sebentar lagi Liga 1 akan segera dimulai. Dokter Tirta sarankan beberapa hal. Nah, ini adalah beliau salah satu praktisi kesehatan di mana beliau sangat mendukung adanya Liga 1 di Indonesia segera dimulai ya. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah mengeluarkan izin untuk turnamen sepak bola pramusim yang akan digelar di PSSI. Nah, waktu kemarin digelar, alhamdulillah jadi. Namun sebelumnya ada kabar beredar di Indosiar juga akan menayangkan sepak bola antara Indonesia melawan Tira Persikabo itu diundur karena gua dengar surat izin dari Polri-nya itu pas malam mau main, sorenya itu kalau nggak salah dicabut, jadi nggak jadi main. Nah, banyak netizen juga mungkin yang kecewa ya. Ada yang bikin status di WhatsApp atau di media lainnya, Indonesia PHP. Nah PHP-nya itu sahabat gara-gara izinnya itu dicabut kembali. Nah, alhamdulillah, tapi kemarin kita sudah saksikan bersama Indonesia melawan Tira Persikabo itu ditayangkan ya. So, langsung saja lanjut. Izin tersebut diketahui usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Menpora Zainuddin Amali pada hari Kamis 18 Februari 2021 lalu. Nah ya, satu izin Listio Sigit Prabowo menyarankan langsung surat izin keramaian untuk kegiatan pramusim dengan format kompetensi Piala Menpora 2021. Nah, kemungkinan sahabat pada tahun 2001 ini sepak bola di Indonesia itu yang tadinya Liga 1 ya, Liga 1 yang disponsori oleh Shopee diantaranya ya. Nah, di sini mungkin untuk memulai kembali
pesepak bolaan di Indonesia akan diganti dengan Piala Menpora ya untuk. Nah, terus gimana kelanjutan Liga Shopee? Nah, Liga Shopee mungkin akan dilanjutkan karena yang kemarin kan belum selesai. Nah, akan dilanjutkan setelah masa pandemi COVID-19 ini berakhir dengan dimulainya Piala Menpora 2021. Mungkin itu ya. Meski beberapa pihak mengkritik dan menyarankan agar pelaksanaan turnamen sepak bola itu ditunda, mengingat masih di tengah pandemi COVID-19, Dr. Tirta justru memiliki pandangan berbeda. Nah, tentu saja banyak menuai kritik yang yang kurang setuju akan dilaksanakannya atau dimulainya Liga Sepak Bola Indonesia. Termasuk di sini Piala Menpora itu banyak menuai kritik yang tidak menyarankan ya. Karena karena di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kebetulan kita masih ada pada fase COVID-19 ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya, sehingga sepak bola Indonesia kembali ada. Yang mana sepak bola Indonesia ini adalah salah satu hiburan rakyat ya. Karena kenapa disebut hiburan rakyat? Nah, karena kalau tidak ada sepak bola, kalau nggak ada sepak bola itu rasanya hampa sahabat ya. Bingung kita mau nonton apa, Janji Suci lagi, Cinta Suci lagi, sinetron lagi. Nah, kalau misalkan seminggu ada sepak bola, tentu saja di tongkrongan-tongkrongan, pos ronda, warung dan yang lainnya itu akan ramai gitu ya. Nah, itu salah satu hiburan rakyat ya. Nah, di sini Dr. Tirta salah satu pakar praktisi yang mendukung diadakannya lagi sepak bola di Indonesia ya. Di sini disebutkan Dr. Tirta justru memiliki pandangan berbeda katanya. Nah, pemilik nama Tirta Mandira Hudi itu bahkan mendukung penuh terlaksananya kompetensi sepak bola. Terima kasih untuk Dr. Tirta sudah mendukung akan diadakannya sepak bola di Indonesia, yang mana itu adalah sangat ditunggu-tunggu bagi kami ya, bagi rakyat untuk menunggu hiburan lah gitu ya. Terima kasih Indonesia, namun dengan beberapa catatan. Tentu saja Dr. Tirta di sini menyebutkan ada catatan yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, gimana catatannya kata Dr. Tirta? Gini, swab antigen sebelum bertanding, protokol diterapkan di mes pemain, tulis Dr. Tirta melalui Instagram pribadinya @dr.tirta pada Rabu 3 Maret 2021, dikutip oleh pikiranrakyat.com. Nah, di sini Dr. Tirta tetap ya, walaupun Dr. Tirta mendukung, tetapi Dr. Tirta lebih mementingkan juga akan kesehatan orang banyak ya. Di antaranya di sini yang pemain itu atau tim harus di swab antigen katanya. Terus protokol diterapkan di mes pemain. Nah, alhamdulillah ya, kemarin kita bisa lihat di mes pemain itu pemain cadangan yang gak main dan tim-timnya yang ada di sana itu memakai masker. Nah ya, itu memakai masker semua, termasuk pelatih juga, yang istilahnya pelatih itu gak hanya duduk saja di mes pemain, tetapi harus memberikan instruksi-instruksi di sisi lapang kepada pemain yang sedang main, itu memakai masker juga, saudara. Mantap ya di sini. Nah, itu kata Dr. Tirta gitu ya. Hanya pemain yang bertanding yang boleh copot masker. Oke, kenapa harus mencopot masker? Karena kan olahraga itu memerlukan napas dan tarik napas yang lumayan lah ya. Kalau misalkan nanti pemain yang main itu kan kayak gini di masker kayak gini kan.
nanti udara yang keluar dari tubuh itu akan masuk lagi sehingga nggak bisa menghirup udara yang baru gitu ya. Mungkin akan itu aja udaranya. Nah gitu kali ya. Ofisial dan sisanya yang tidak bertanding tetap pakai masker. Contoh pemain EPL, UCL yang tanding. Nah, di sini dicontohkan juga, misalkan pemain mah gak apa-apa gak pakai masker juga, Nah, gitu ya. Itu dicontohan ke pemain EPL, UCL yang tanding kan itu gak pakai masker, gitu. Ada jelas contohnya, itu contoh yang jelas. Kenapa harus bingung, Nah, gitu. Sedangkan kan contoh dari orang lain juga sudah ada. Kenapa di kita harus bingung gitu? Kalau mau laksanain ya laksanain, pemain mah jangan pakai masker gitu katanya ya. Dokter Tirta yang kini dikenal sebagai salah satu influencer dan pengusaha muda. Wih mantap, mudah-mudahan kita dapat mencontoh Dokter Tirta yang giat mengedukasi masyarakat saat COVID-19, mendorong agar ditetapkannya strategi penyiaran. Selain itu, lanjut dia, perlu ada juga aturan yang jelas soal penonton ketika akan memasuki stadion jika kompetisi sepak bola agar digelar PSSI. Nah, gitu. Nah, di sini Dokter Tirta juga menyebutkan aturan yang berlaku pada penonton apabila penonton itu akan memasuki stadion. Nah, mungkin di sini jikalau pertandingan itu akan adanya penonton, nah maka peraturan yang diterapkan kepada pemain atau tim, nah ini juga peraturan ini juga harus diterapkan kepada penonton gitu ya. Nah ini bagus ini. Semua pertandingan disaksikan via live streaming, TV atau media penyiaran lainnya. Jika daerah terkait sudah green zone dan stabil, kapasitas penonton offline maksimal 30% bertahap. Jika masih red zone, semua nonton online. Susah. Tapi semua akan terbiasa lanjutnya. Nah gini ya. Kalau misalkan pertandingan itu diadakan di zona green zone dan zona stabil, kapasitas penonton offline. Mungkin di sini offline itu nonton langsung ya ke stadion ya. Jadi ada penontonnya dengan catatan maksimal 30%. Misalkan kalau tidak 100% itu ambil 30% ya, jangan semuanya. Nah, bertahap saja. Nah, tapi jika masih green zone, pertandingan itu dilaksanakan pada pada zona red zone, zona merah, semua nonton online. Nah, tapi semuanya itu harus nonton online, nggak offline gitu. Tapi nanti juga akan terbiasa semuanya gitu. Ini untuk menerapkan kebiasaan baru ya di Indonesia selama masa pandemi COVID. Lebih lanjut, menurut Dokter Tirta, tayangan sepak bola bisa memberikan hiburan untuk rakyat serta dapat mengurangi pandemi fatigue. Nah, benar. Jadi rakyat juga perlu hiburan ya, yang mana hiburan itu membuat rakyat itu fresh, jadi imunnya bisa meningkat gitu, sehingga terlindungi dari COVID-19 mudah-mudahan ya. Kita sudah melihat aktivitas lebih heboh dibandingkan sepak bola, tulisannya menambahkan. Nah, jadi intinya di video kali ini Dokter Tirta juga mendukung adanya dilaksanakan sepak bola di Indonesia pada masa COVID. Namun Dokter Tirta juga tidak terlepas dari tanggung jawab, yang mana beliau adalah salah satu pakar praktisi kesehatan kan. Di samping mendukung diadakannya itu sepak bola, beliau juga tidak terlepas dari tugas pribadinya, yaitu sebagai pakar kesehatan, yaitu menyarankan untuk mematuhi
protokol-protokol kesehatan yang berlaku pada tim sepak bola ataupun krunya ya. Bahkan di sini disebutkan pada penonton juga berlaku gitu ya, dimana kepada tim selain pemain yang bermain di lapangan, nah itu semuanya diwajibkan untuk memakai masker, diantaranya pelatih, kru tim, dan pemain cadangan itu semuanya memakai masker, sedangkan yang bermain di lapangan itu tidak memakai masker. Nah, terus Dokter Tirta juga menyarankan apabila sepak bola itu dilaksanakan di zona green zone, di zona hijau, maka itu aturan untuk penonton itu maksimal 30% ya, offline dengan catatan maksimal 30%, yaitu penonton bisa nonton langsung tapi kapasitasnya tidak full gitu ya. Nah, adapun kalau misalkan sepak bola itu dilaksanakannya di zona merah atau green zone, nah maka semua penonton itu tidak offline melainkan harus online, yaitu live streaming, nonton dengan cara live streaming. Nah, itu menurut Dokter Tirta. Saya mendapat info ini dari pikiranrakyat.com ya, pikiranrakyat.com pada tanggal 3 Maret 2021. Nah, itu adalah salah satu komentar atau masukan yang positif ya dari salah satu pakar kesehatan, di mana dengan jasanya beliau, pendapatnya beliau, alhamdulillah kita bisa menyaksikan langsung kemarin pertandingan antara Indonesia melawan Tira Persikabo. So, itu saja video yang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk membangun channel Syahid Mubarak Official, saya himbau, saya wanti-wanti ya, subscribe channel Syahid Mubarak Official, kemudian komen, like, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Tanpa kalian channel Syahid Mubarak Official bukanlah apa-apa. Dan jangan lupa follow Instagram gua yang ada di bawah ini, Hey Syahid ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya ya, kepoin ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. See you.